Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman Asah Kebaikan. Ketemu lagi di IG Talkshow Asah Kebaikan. Malam hari ini bersama saya Dini Daniswari. Kita akan membahas tentang vaksin influenza di kala pandemi. Sebelumnya saya mohon maaf, semestinya talkshow malam hari ini dilakukan pada Sabtu malam kemarin. Hanya karena terkendala sinyal dengan narasumber sehingga talkshow ini diundur pada malam hari ini. Kita akan berbicara dengan Dr. Sarif Rohimi, spesialis anak, konsultan jantung anak. Nah, kita akan berbicara tentang vaksin influenza pada anak. Apa itu vaksin influenza? Sebelum saya memanggil Dr. Sarif Rohimi, saya akan bacakan dulu sedikit riwayat tentang beliau. Dr. Sarif memiliki riwayat pekerjaan sejak tahun 2020 hingga saat ini. Beliau tercatat sebagai dokter pendidik klinis ahli utama. Kemudian pada tahun 1999 hingga 2020, beliau adalah Ketua KK Kardiologi Anak RSAB Harapan Kita. Lalu pada tahun 2017 hingga 2020, beliau adalah Ketua Komkordik RSAB Harapan Kita. Dan pada tahun 2011 hingga 2016, beliau adalah Ketua SMF Anak Rumah Sakit Anak dan Bunda Harapan Kita. Sejak tahun 2005 hingga saat ini, beliau adalah staf pengajar luar biasa Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. Nah, beliau juga memiliki riwayat organisasi yang cukup banyak ya. Sejak tahun 2020 hingga saat ini, Dr. Sarif merupakan ketua tim medis Perkumpulan Orang Tua Anak. Kemudian tahun 2020, beliau adalah anggota Photography Society of America. Sejak 2020 sampai saat ini, beliau adalah anggota Lembaga Foto Chandranaya. Sejak tahun 2020 juga hingga saat ini, beliau adalah anggota Institutional Board Research RSAB Harapan Kita. Kemudian sejak tahun 2014 hingga saat ini, beliau tercatat sebagai tim medis Yayasan Sentuhan Kasih. Dan sejak 2014 hingga saat ini, beliau tercatat sebagai anggota Komite Nasional CRS dan tim ahli Kemenkes RI. Kemudian sejak tahun 1998 hingga saat ini, beliau tercatat sebagai Perkumpulan Kardiologi Anak Indonesia IDAI dan IDAI Cabang Jakarta. Kemudian sejak tahun 1987 hingga 1992, beliau sebagai Kepala Puskesmas Hom Wamena Jaya Wijaya Irian Jaya. Nah, ini juga sebagai seorang dokter, beliau juga sebagai kontributor dan editor buku juga. Tercatat sejak 2021, beliau menjadi kontributor dan editor buku Manajemen Terpadu Balita Sakit Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Kemudian pada 2019, editor buku Trisomi 21 Down Syndrome Potas NLR Kompas Gramedia. Kemudian pada 2016 buku Simposium dan KYK RSAB Harapan Kita. Nah, supaya tidak berlama-lama lagi, mungkin saya akan undang Dr. Sarif untuk bergabung dengan kita. Selamat malam, dokter. Malam, Mbak Dini. Ya. Dengan sekalian. Ya, selamat malam. Dokter, ini tadi saya sudah membacakan beberapa riwayat dokter. Mungkin dokter juga sudah mendengar. Ini mungkin tidak semua saya bacakan ya, karena cukup banyak sekali. Dan saya cukup, takjub ya. Karena di sini saya tidak hanya berhadapan dengan seorang ahli medis, tetapi saya juga seorang, jagoan fotografi begitu ya. Mungkin nanti kita bisa bagi-bagi dikit ya, dokter ya, tentang pekerjaan dan hobi. Begitu ya, dokter. Tapi malam hari ini kita akan berbincang terlebih dahulu mengenai apa itu vaksin influenza di kala pandemi. Mungkin flu itu kan masalah penyakit yang umum ya di masyarakat kita ya, dokter ya. Tetapi mungkin sedikit masyarakat yang tidak tahu kalau flu dalam kategori klinis
bisa berbahaya untuk tubuh kita, terutama anak-anak. Nah, mungkin dokter bisa jelaskan apa sih sebenarnya vaksin influenza itu, dok, dan seberapa besar manfaatnya, begitu, dok? Sebetulnya selamat malam ibu-ibu sekalian. Ada beberapa teman saya ini, Rosi, Pak Gunanto Syong, kemudian Dokter Bambang Nur Cahyono juga, ada Mbak Bea, Ya. ada yang saya kenal yang saya sebutkan satu-satu. Jadi kalau saya boleh, sebetulnya saya share saja Bu Dini. Saya latar belakang saya adalah dokter jantung anak, kemudian memang minatnya ke arah fetal ekokardiografi Bu Dini. Fetal ekokardiografi itu mendiagnosis penyakit jantung lebih dini bahkan pada bayi masih di dalam perut ibu. Saya ke situ. Kebetulan karena saya dulu tugas di Irian Jaya tahun 87, saya jadi mulai bawa foto-foto tuh, kamera-kamera. Tapi memang baru-baru ini aja setelah udah nggak begitu banyak kerjaan, mulai ikut foto-foto lah gitu ya, ikut-ikut lembaga, ada teman-teman juga. Jadi kalau kita berbicara influenza, Bu Dini, memang saya izinkan juga melihat data ya supaya saya tidak salah. Jadi influenza ini ada burden of the disease, jadi Bu Dini, jadi memang keparahan penyakitnya dan dampaknya bagi masyarakat itu apa. Nah sebetulnya kalau kita melihat data tahun 2008, memang di Indonesia itu 10 penyakit terbesar disebabkan karena salah satunya adalah karena infeksi pernapasan. Angka kematiannya juga karena infeksi pernapasan juga, sebagian besar juga. Nah, influenza ini memang sudah banyak diteliti Bu Dini. Dari CDC itu tahun 2009, jadi sekitar 5-20% penduduk kena flu ya. Kemudian lebih dari 200 jiwa dirawat di rumah sakit dengan komplikasi flu. Kemudian lebih dari 36.000 jiwa meninggal di dunia gitu ya, karena komplikasi flu yang buruk. Nah, dalam praktek sehari-hari kan kita sebagai dokter anak, saya sering mendapatkan ada gejala batuk pilek ya. Gejala batuk pilek itu bisa karena alergi, bisa karena flu biasa, bisa karena influenza ini yang berbahaya, juga karena COVID karena kita lagi pandemi COVID. Nah, dalam praktek sehari apa sih bedanya? Kalau alergi mungkin tidak panas ya. Kemudian kalau influenza dia ada panas, kemudian kalau COVID juga ada panas, tetapi ada sumber penularannya. Kalau influenza biasa biasanya timbul dalam waktu 3 hari, dia panas, kemudian akan sembuh sendiri. Tetapi kalau influenza ini karena tadi memang dia dapat menyebabkan kesakitan dan kematian yang berat, dia mempunyai gejala klinis yang berbeda Bu. Ini hampir sama dengan COVID ya. COVID artinya dia bisa panas, bisa pegal-pegal, dan angka kematiannya juga cukup tinggi. Nah di Indonesia ini tahun 2017 sudah diteliti nih ya. Di Indonesia sebetulnya kalau secara kasar, ini data dari WHO juga ya, di Indonesia setiap tahunnya ada sekitar 2.000 sampai 4.000 kematian karena influenza. Disebutkan, tapi tidak berdasarkan umur ya. Cukup banyak sebetulnya. Jadi yang sama hampir 1,7 per 100.000 penduduk. Jadi cukup banyak. Cukup menjadi masalah kesehatan Ibu Dini sebetulnya. Sama seperti negara yang lainnya gitu. Mungkin untuk tahap awal itu saja. Atau saya lanjutkan dulu ya, nggak apa-apa ya? Boleh, silakan, boleh dokter. Ngomong saya kecepatan nggak Bu Dini? Enggak, cuma mohon maaf saya suaranya untuk saya agak kecil. Mungkin sebentar boleh saya ambil earphone dulu dokter. Ya. Jadi dokter ya. Nah, bagaimana tadi ya. Mudah-mudahan home. Sudah ya Bu Dini. Jadi seperti kita tahu ini influenza juga pernah menyebabkan pandemi yang hebat kan di dunia dulu kan Bu Dini. Dia yang saya lihat datanya itu ya, supaya saya lebih datanya itu. Pernah terjadi di Rusia, pernah terjadi di Spanyol gitu ya, dengan yang di Hong Kong, kemudian flu Asia, termasuk flu babi juga yang pernah, flu burung juga gitu ya, yang pernah ada di negara kita gitu.
Bentar ya, saya lihat data-datanya biar nggak salah. Eh, jadi influenza ini sebetulnya dia ada virus influenza ya. Dia bisa menyebabkan kesakitan dan kematian. Kemudian yang diserang adalah biasanya yang paling berbahaya adalah ibu hamil, kemudian pada anak, Hmm. pada tua lebih dari Hmm. 60 tahun, kemudian juga Hmm. kesehatan gitu. Karena memang sering berkontak Hmm. sama COVID. Jadi sasarannya itu. Hmm. Kita ketahui dia pernah menyebabkan apa namanya pandemi dulu di Rusia, Hmm. kemudian di China, kemudian di Hong Kong ada flu Asia juga, ada flu babi juga. Nah, mengenai Jakarta bagaimana di Jakarta ini laporan tahun 2007 dan 2009 ada avian flu ya. N5, Hmm. N1, A5, N1. Jakarta juga banyak juga di situ. Angka kematiannya sampai 57,41%, 14%. Kemudian juga flu babi ya, tahun 2009 itu Indonesia sekitar ada 1.000 juga banyak angka kematiannya. Jadi memang menjadi masalah utama nih sebetulnya Hmm. Bu ini. Nah, Iya, iya, iya. kenapa diingatkan kembali penelitian-penelitian di luar negeri bersama dengan COVID ini, kalau pasien di Brazil ya, memang pada umur yang lebih tua, di Brazil itu Hmm. kalau orang suntik ya, influenza, suntik COVID gitu ya, dia lebih sedikit ringan, lebih Oh, ringan kenapa jadinya memang. begitu, Dok? Hmm. Karena memang, nah itu sebetulnya patofisiologinya kita ini, patofisiologinya itu kan dibandingkan orang dewasa dengan anak, membandingkan anak dengan orang dewasa dulu ya. Anak kenapa Iya. lebih memang reseptornya itu reseptor tempat masuknya COVID ya pada ini kalau berbicara COVID dia lebih sedikit, dia belum bereaksi banyak Hmm. seperti apa. Pada orang dewasa dia lebih banyak ya tersebar di mana-mana. Hmm. Jadi reseptor itu seperti pintu tol lah Ibu Dini, kita masukin pintu tol, Iya. kemudian itu bisa merangsang berbagai reaksi lain. Kemudian Hmm. respon anak itu lebih sedikit, respon misalnya sedikit Hmm. dibanding dikatakan masih innate lah, masih murni gitu ya. Kemudian Hmm. pada anak-anak dibandingkan orang dewasa, dikatakan juga salah satu teorinya anak-anak sudah diberikan berbagai vaksin, jadi sudah Nah, separuh lah gitu, sudah terlatih ya antibodinya. Itu iya. yang menyebabkan salah Hmm. satu itu. Ataupun pada orang tua juga seperti COVID juga dipertimbangkan Hmm. adanya morbid itu Bu Dini. Morbid itu ya Iya. diabetes mellitus, Hmm. penyakit paru, penyakit jantung ya. Iya. Dan itu berikan suntik influenza pada orang dewasa lebih ringan sakitnya ya. Kalau COVID di vaksinasi masih bisa nggak? Bisa. Tapi dibandingkan dengan dia akan lebih berat yang tidak diberikan vaksin. Tapi kalau diberikan vaksin lebih ringan. Lebih beratnya Hmm. gimana? Lebih berat. Kemudian corakan vaskular parunya juga lebih berat pada COVID. Kemudian juga Hmm. turbulensi ya, sitokinnya ya, sitokinnya badai Hmm. sitokin juga akan Iya. lebih ini lebih berat pada pasien-pasien yang tidak diberikan vaksin juga gitu. Hmm. Lain sih. Hmm. Hmm. Oke. Kalau vaksin influenza itu sebenarnya sudah cukup populer nggak sih, dokter, di Indonesia ini? Terutama untuk Eh, anak ya, dokter? belum begitu eh, belum begitu populer di Bu Dini, walaupun sudah ada di jadwalnya dari tahun 2004 ya. Kurang populernya mungkin Hmm. karena memang banyak sekali kan Bu Dini. Kalau kita lihat Hmm. jadwal vaksin dulu belum ada Ya. multiple itu satu anak bisa setahun bisa 13 kali disuntik ya. Tapi Iya, sekarang iya, dengan iya. lebih ringan sedikit ya. Tetapi Hmm. permasalahan kembali biaya. Dulu kan DPT Iya. saat DPT sendiri, HIV sendiri, polio Iya. sendiri. Sekarang sudah ada Hmm. heksavaksin akan akan Hmm. akan akan Hmm. memudahkan ya, memudahkan Hmm. pasien, kemudian jumlah kunjungan ke dokternya juga akan lebih sedikit. Tetapi memang harganya Hmm. masih mungkin agak lebih mahal gitu ya. Dan bisa multiple vaksin, artinya bisa diberikan di paha kanan, paha kiri, kemudian mulutnya lebih itu. Dan jadi berdasarkan itu
saya mulai ini lagi nih, mulai mengingatkan ke pasien ini rupanya memang vaksin influenza ini penting juga selain vaksin pneumonia, Ibu Dini. Pada Iya, anak itu iya. ini juga karena Hmm. kita ketahui pada pandemi itu salah satu penyebabnya COVID ini kan radang paru ya. Radang paru yang Iya, pada awal disertai dengan infeksi bakteri atau infeksi sekunder. Nah, radang paru iya. itu disebabkan karena memang pneumococcus, jadi pemberian vaksin paru-paru, kemudian pemberian influenza, Hmm. sepertinya juga Hmm. menjadi hal yang bisa dianjurkan ke pasien gitu ya, selain pasien-pasien yang Hmm. selain vaksin wajib, dengan tidak meninggalkan vaksin-vaksin yang wajib. Karena memang vaksin Hmm. yang wajib itu kalau ditinggalkan juga bisa jadi wabah juga, Ibu Dini. Ini sepertinya mungkin sinyal dari dokter Iya, kurang begitu. Halo, Dokter iya, Syarif? ya, bisa, Bu Iya, Dini. iya. Ini sinyalnya agak muter-muter. Apakah begitu? Saya mengangkat. Saya Halo? enggak, Pak. Saya bisa. Begitu. Udah bisa lagi ya. Karena di alat putus ya Ya, dengan dokter. lagi, Ibu Dini. Bisa ditangkap kembali? Iya. Bisa, masih bisa lihat. Sebelum bisa lihat. Ya, bisa, bisa. Oh ya. Ini tadi kita berbicara seberapa populer vaksin influenza di Indonesia. Sepertinya belum begitu populer ya dokter, karena sejak kecil anak-anak diberikan banyak vaksin begitu ya. Dan mungkin tentang harga begitu ya dokter, masih agak mahal gitu ya. Dan mungkin juga penyakit flu ini kan kayak dianggap penyakit apa ya, gampang tersembuhkan begitu ya dokter ya. Hanya beberapa minggu mungkin sembuh. Mungkin baru terjadi masalah kalau dalam kondisi tubuh yang kronis begitu ya dokter ya. Iya, jadi seperti saya sebutkan awal tadi, Bu Didi, dalam praktek sehari-hari kita memang sebaiknya membedakan yang biasa, Hmm. remitting, terus non influenza atau karena influenza, Bu. Jadi pada influenza itu lebih berat dibandingkan dengan ini. Gejalanya lebih berat. Nah, ya gejalanya batuk, susah bernapas gitu ya, napasnya Iya, pendek ya, iya. visual tidak sakit, jadi Hmm. jahe dan mudah juga hampir sama dengan Iya, memang lebih berat Ibu Dini biasanya oke. atau lebih. Nah, sebetulnya kan kita baca-baca itu kan ada virus tipe A, tipe B, C, dan Iya, ibu-ibu bapak dan sekalian sudah tahu semuanya ya. Yang banyak itu kan hmm. virus tipe influenza tipe A, tipe B, kemudian kalau tipe C belum diketahui perannya. Kalau tipe D itu biasanya pada binatang. Nah, saya sebutkan tadi Hmm. memang sebetulnya kalau kita lihat sejarah lagi ini, saya baca lagi ternyata ada nih. Jadi hampir sudah 6 kali sebetulnya 5 kali ya ada pandemi di seluruh dunia karena influenza ya. Pertama di Hmm. Rusia tahun abad akhir abad 18 lah, awal abad 19 ya. Dan kematiannya cukup Hmm. tinggi, 1 juta yang Hmm. meninggal. Dan yang terkena kan Hmm. flu ini ya, flu Spanyol ya, Iya, H1 itu juga kematiannya cukup tinggi sampai
17 sampai 50 juta dan tersebar di seluruh dunia, karena seluruh dunia dikatakan sampai 184 negara. Kemudian flu Asia ya. Flu Asia HN2 juga gitu ya. Ada flu Hong Kong, kemudian flu babi juga yang cukup tinggi ya kematiannya ya. Jadi memang jadi masalah ini influenza ini. Ambil nanti, nah vaksin influenza kan ada dua sebetulnya. Yang satu lagi di negara lain sudah mulai bisa diberikan umur 6 bulan, tetapi ada satu vaksin yang di Indonesia baru dapat diberikan, ada dua vaksin, yang satu di atas 6 bulan, yang satu di atas 3 tahun. Jadi itu kemudian 2 kali. Pada tahun pertama 2 kali, kemudian tahun selanjutnya kali. Nah masalahnya kenapa dulu belum populer, karena mungkin kita tahu varian apa jenis influenzanya kan berubah ya setiap tahun Bu Dini. Iya. Itu yang kurang populer itu. Tapi dengan adanya mudah-mudahan iya. COVID menyadarkan semuanya ya dok, terutama tentang kesehatan ya, lebih aware lagi terhadap kesehatan, mungkin begitu ya dokter ya. Ya, dengan COVID itu hampir sama juga dengan jadi pencegahannya ya itu bersin, hati-hati, cuci tangan juga, kemudian jangan lupa vitamin C, antioksidan, buah-buahan, dan memang WHO menganjurkan memang sudah dilakukan vaksinasi influenza ya setahun sekali ya. Dan virus yang sedang beredar nih ya, kita kan tidak tahu yang di Indonesia itu berapa gitu. Jadi kan pada anak-anak yang sehat, pada orang tua yang sehat juga boleh, tidak apa-apa ya. Tapi masalahnya biayanya itu belum ditanggung, jadi masalah itu. Berapa sih dokter biayanya itu dokter? Agak mahal ya, sekitar 500-an ke atas Ibu Dini setahu saya sih ya. 500 ke atas. Itu kalau misalnya anak-anak kan tadi ada yang 6 bulan, mulai 6 bulan dan 3 tahun begitu ya awalnya permulaannya. Itu berapa kali dan sampai usia berapa begitu dokter? Sama sepertinya Bu Dini, jadi diberikan pada 6 bulan, pada tahun pertama diberikan 2 kali supaya langsung. Tapi setahun selanjutnya dia cuma sekali-sekali Bu Dini. Ya. Itu selanjutnya setahun sekali itu sampai berapa lama ya? Sampai usia dia mungkin berapa? 5 tahun? Kalau kita lihat, kalau definisi anak kan kalau berdasarkan WHO sampai 21 tahun, tapi di Indonesia sampai 18 tahun gitu kan. Jadi memang diberikan tersebut. Nah, apa sih personal apa gitu maksudnya masyarakat yang jenis bagaimana? Jadi ibu hamil itu ya diberikan juga. Dikatakan lalu baca bisa menyalurkan antibodi yang terbentuk gitu ya. Kemudian anak berusia sampai 5 tahun terutama juga. Usia lanjut Bapak di atas 65 tahun karena memang seperti COVID juga usia lanjut kan merupakan individu yang yang rentan ya karena berbagai masalah seperti umur, dan masalah antibodi, kemudian masalah adanya komorbid seperti kecil ini, kemudian juga paru-paru dan jantung juga. Tenaga kesehatan juga nih ya. Juga individunya kronis Bu Dini, misalnya ya SLE gitu ya. Kemudian kalau leukemia sudah membaik ya, fase membaik boleh diberikan juga ya pada penyakit. Baik dokter, ini untuk teman-teman yang sudah bergabung saya ucapkan terima kasih. Untuk teman-teman yang ingin bertanya atau berbagi pengalaman tentang sakit flu atau mungkin pernah vaksin influenza, kami persilakan ya. Di depan saya sudah ada Dr. Syarif Rohini, ini seorang dokter spesialis anak dan konsultan jantung anak. Oh ya dokter, tadi kalau berbicara tentang vaksin influenza itu bagaimana dengan anak yang mempunyai jantung bawaan begitu dokter? Bagaimana treatmentnya dengan vaksin influenza ini? Terus bagaimana kalau dia tidak diberikan vaksin influenza ini dokter? Ya, saya mau menyapa teman saya dari Malaysia nih ternyata nih. Juga oh nih. boleh silahkan. Cukup baik nih, cukup luas.
Jadi penyakit jantung seperti kita ketahui ada dua, Bu Dini, penyakit jantung Iya. bawaan biru dan tidak biru gitu ya. Yang Hmm, biru hmm, intinya berbeda dengan yang tidak biru. Yang tidak biru umumnya lebih sederhana dibandingkan dengan yang hmm, tidak. Yang ini yang mesti hmm, dijelaskan apa yang tidak biru itu tidak terjadi penurunan kadar oksigen, tidak terjadi pencampuran hmm, darah ke darah bersih. Kalau yang hmm, biru terjadi campuran darah kotor ke darah bersih. Jadi kadar oksigen di hmm, darah kita rendah. Normalnya itu 99 atau 97 ke atas, tapi pada penyakit jantung hmm, itu bisa memang lebih rendah. Kemudian hmm, karakter kedua itu juga apa namanya menganggap bahwa penyakit jantung bawaan itu bisa nutup sendiri. Padahal tidak. Jantung bawaan biru ini hmm, lebih dibandingkan penyakit jantung bawaan yang tidak biru. Artinya kalau penyakit hmm. jantung biru karena anatominya itu kompleks, maksudnya kompleks sudah ada Iya. bocor, bisa menyempit, bisa membengkak jantungnya ya, melebar Hmm, gitu ya. Dia hmm, lebih perlu operasi. Kalau penyakit jantung bawaan yang tidak biru tidak perlu hmm, dilihat juga kondisinya. Kalau tidak ada gejala biasanya tanpa obat-obatan. Kalau ada gejala dikasih hmm, obat-obatan. Tapi kalau hmm, hmm, ada dikasih obat-obatan masih ada gejala dia operasi. Nah kembali lagi hmm. penyakit jantung bawaan kronis perlu Bu ini diberikan vaksin. Oke. Karena kita dapat bayangkan andaikan misalnya penyakit jantung bawaan biru yang bocornya besar gitu ya. Nah kalau Iya. kita bicara tentang bocor ini sebetulnya nanti ibu-ibu mesti bocornya di mana? Di sekat atau di kaskus? Ah, Kalau iya, bocor iya. sekat, ya bocornya di sekat, Hmm, bocor dari serambi kiri ke serambi kanan. Seperti hmm, kita tahu kan jantung itu ada 4 ruangan, serambi kanan, hmm, serambi kanan, bilik kiri. hmm, Nah akibat aliran darah dari bilik kiri ke bilik kanan yang bertambah banyak karena bocor tersebut, aliran hmm, paru-paru juga akan bertambah banyak. hmm. Ya, lung overflow kita bilang. Nah akibat lung Iya. overflow itu terlalu banyak, anak juga rentan untuk terjadinya infeksi, bisa Iya. infeksi yang biasa saja atau bilang bahkan Hmm, pneumonia itu pada hmm, penyakit jantung bawaan pun sebaiknya memang diberikan influenza ini lebih baik hmm, ya. hmm, oke. Berarti memang untuk anak-anak yang sudah memiliki penyakit jantung bawaan atau mungkin penyakit kronis lainnya ya, seperti Ya, paru mungkin ya dokter, diabetes mellitus mungkin ya. ya, Vaksin influenza ini menjadi sangat penting karena kondisi tubuh mereka yang rentan ya. Sehingga kalau terjadi suatu saat terjadi virus flu itu akibatnya mungkin menjadi lebih parah ya. Kalau orang normal mungkin sembuh dalam hitungan seminggu 2 minggu, mungkin dia akan jadi muncul penyakit yang lebih parah begitu ya dokter ya. ya, betul. Nah, saya baca lagi Iya. ada jadi laporan dari berbagai negara nih, apa sih keuntungan Hmm. vaksinasi pada anak ya? Pada anak Hmm. itu meningkatkan efektivitas terhadap penyakit pernapasan akut pada bayi ya, jadi 38% Hmm. kegunaannya itu. Jadi berdasarkan Hmm. penelitian baik 40%-nya. Jadi efektivitas terhadap rawat inapnya juga berkurang. Iya, iya. Hmm. Berkurang. Kemudian Hmm. perawatan ICU juga akan berkurang juga dengan pemberian Iya. vaksinasi. Jadi agak banyak ya pada anak kelebihannya. Nah, pada ibu hamil apa? Menurunkan sama juga sih, menurunkan kejadian infeksi panas lah, gejala panas. Kemudian Hmm. ibunya pada bayi, kemudian juga mengurangi kejadian infeksi pernapasan akut pada bayi atau anak juga 38%. Hmm. Cukup sih kalau saya Hmm. lihat data-datanya ya. Begitu juga pada Hmm. pasien asma nih. Jadinya dikatakan 78% dapat menurunkan eh, kejadian infeksi pada asma sekitar 78%. Itu cukup Hmm. baik dan menurunkan rawat inap pada pasien-pasien yang batuk kronik berulang, kemudian penurunan pneumonia Hmm. pada Hmm. pneumonia, penurunan pernapasan akut secara yang lain sekitar 56%. Saya lihat datanya seperti itu, Hmm. cukup baik lihat datanya. Hmm. 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 Oke.
Oke, baik untuk teman-teman, mungkin pemirsa Asa Kebaikan yang malam ini sedang yang sudah bergabung, kami persilahkan kepada teman-teman jika ingin bertanya kepada dokter tentang vaksin influenza, bisa untuk putrinya, mungkin bisa untuk orang yang dewasa ya dokter, untuk ibu hamil atau mungkin orang tua usia di atas 60 tahun, tenaga kesehatan, karena terlebih saat ini kita sedang hidupnya kan di lingkupi virus ya. Kita pandemi nggak tahu kapan selesainya dokter ya. Mudah-mudahan ini seperti ini terus dan akan lebih baik, tidak terjadi gelombang ketiga ya. Karena itu nanti mungkin akan lebih runyam lagi ya dokter ya. Nah ini ada kaitannya nggak sih dokter, vaksin influenza dengan jaga-jaga supaya kita tidak terkena virus, andai kata kita mutasi virus COVID nggak ngerti ya dokter ya. Andai kata terjadi gelombang ketiga itu ada nggak sih untuk warningnya begitu dokter? Ya, sebetulnya ada, kalau saya lihat ya secara pribadi nih, saya bukan ahli epidemiologi. Jadi kalau melihat kriteria WHO di Indonesia, Jakarta, saya pelajari itu positif rate-nya sudah turun di bawah 5%. Ya, positif sudah turun. Kemudian numbernya juga kurang dari 1. Ya. Nah, ini jadi pertanyaan begini dalam hati kecil saya. Itu turun semua dengan fully vaksinasinya masih kurang loh, Bu Dini. Maksud saya masih kan mudah-mudahan kita dari atas gitu ya, dari Tuhan. Bu Dini kan saya dikatakan saya suka foto-foto. Iya, kebetulan saya suka foto, suka ke Bogor. Dalam 2 minggu ini saya ke Bogor, ke Sindang Barang, itu hampir sebagian besar di jalanan itu sudah tidak pakai vaksin ya, sudah tidak pakai masker. Saya juga agak varian-varian itu akan timbul kalau memang cara pencegahannya tidak baik, Bu Dini. Pasti akan timbul varian itu akan timbul yang tidak kan kalau berubah strainnya. Maksud saya sebagai saya ini orang Jakarta ya, bisa berubah lah variannya bisa berkumis, kadang-kadang berjenggot, kadang gitu, itu nggak apa-apa, memang pasti akan berubah selama memang penanganannya tidak baik, pasti akan berubah. Virusnya secara kasar dia mempertahankan daya tahan tubuhnya juga kan, yang penting tidak berubah misalnya saya orang Jakarta menjadi orang Jawa, nah itu sudah semakin parah. Kalau masih berubah varian sih masih bisa, mudah-mudahan masih bisa bertangguh lagi dengan obat-obat yang ada, Bu Dini. Bahkan tadi ada sekarang obat baru lagi yang penelitiannya cukup baik, bukan obat seperti dulu seperti chloramphenicol, kemudian obat-obat malaria. Ini obat baru katanya dia bisa menurunkan derajat keparahan COVID pada asal diberikan pada 5 hari pertama gitu ya. Ini cukup baik tuh. Oke. Ya. Mungkin itu. Memang ini mudah-mudahan sih kondisi kita ini virus COVID tidak tambah terjadi gelombang ketiga lah. Ada ada virus dadakan ya, karena kita nggak tahu ya. Dokter, kalau berbicara tentang vaksin influenza, bagaimana dengan itu kan mengandung sel telur ya kalau nggak salah ya dokter ya. Bagaimana makanya yang alergi terhadap telur gitu? Apakah tidak terjadi penolakan terhadap vaksin ini, ataukah cukup aman vaksin ini begitu dokter? Ya, jadi memang vaksin itu mengandung selain mengandung bahan intinya, virus tadi juga mengandung bahan, tujuannya adalah misalnya ada antibiotikanya juga, kemudian juga ada bahan pengawetnya juga ya, yang kemudian ada juga dari telur juga. Sebetulnya dulu memang dicurigai Bu Tini memang ada berkaitan pada yang pada penelitian selanjutnya sih tidak ada, Bu Dini, tidak ada langsung ada apa-apa, tidak menyebabkan ada gangguan alergi, walaupun setelah vaksin juga ada kejadian ikutan pasca imunisasi namanya KIPI. Jadi memang seperti vaksin COVID juga seperti itu. Jadi pada waktu setelah divaksin jangan cepat-cepat pulang, tunggu dulu 15 menit atau setengah jam supaya aman lah gitu ya. Walaupun kejadiannya memang lebih baik gitu. Semua vaksin ada KIPI-nya, Bu Dini.
Oke, oke. Kipi, apa efek samping vaksin influenza yang paling parah apa, dokter? Pernah terjadi kasus nggak? Saya belum begitu baca ya, belum banyak Hmm, menemukan data-data apa namanya efek samping, tetapi biasa bisa anget sekarang. Tapi zaman sekarang sudah hmm, jarang sekali Bu Dini vaksinasi yang hmm, akan komplikasi misalnya panas atau di hari itu jarang sekali hmm. sudah. Oh iya ya. Hmm, oke. Dok, ada nggak sih mungkin anak dengan kondisi tertentu yang tidak dapat divaksin influenza ini, dokter? Ya misalnya kan prinsipnya vaksin adalah pemberian antibodi kan merangsang antibodi. Tentunya Iya, secara iya. umum kalau anak atau pasien yang masih mempunyai gangguan antibodi dihindari dulu misalnya pada pasien leukemia akut ya. Ya, leukemia akut Oh, oke. di Hmm, penurunan hati, terjadi penurunan sel darah putih, terjadi penurunan sel pembekuan atau trombosit. Misalnya juga pasien hmm. SLE yang masih terjadi gangguan fase akutnya juga memang mungkin SLE itu maksud saya lupus ya, memang mesti Oh diberi. iya, iya. Tetapi pada penyakit kronis yang sebutkan Ibu Tun ini tetap diberikan sih dari pasien ginjal, pasien jantung ya diberikan. Ya, diabetes mellitus pada Sup- anak. Ya, supaya jika terjadi influenza, penyakitnya tidak tambah parah begitu ya, dokter ya? ya Bu Dini. Ya. Ya, baik untuk teman-teman saya sapa kembali bagi teman-teman yang ingin bertanya dengan dokter terkait vaksin influenza, kami persilahkan. Terlebih ini vaksin belum terlalu populer, tetapi cukup apa ya sangat bermanfaat untuk tubuh kita. Terlebih saat ini kita sedang dalam masa pandemi ya, di mana flu itu menyerang pernafasan dan sejalan juga dengan COVID ada penyakit yang menyerang pernafasan. Silakan pada teman-teman mungkin apakah harga vaksin bisa lebih dimurahkan begitu dokter. Tadi dokter menyebutkan harga vaksin 500.000 ke atas untuk masyarakat kita mungkin cukup apa ya cukup tergolong eksklusif gini ya vaksin ini ya gitu. Mungkin ada saran dokter gimana yang lebih agar harganya mungkin lebih bersahabat begitu mungkinkah harga itu ya demi untuk kesehatan kita begitu dokter. Penting lagi sih pencegahan Ibu Dini dalam praktek Oh sehari-hari. pencegahan ya. Kita berikan memang pencegahan ya pencegahan itu kalau kita kena flu apa sih yang paling ya tutup hidung lah, tutup hidung, mulut ya. Mm, Kemudian mm, itu kalau kita batuk, kemudian juga mm, memakai masker dengan baik, mencopot masker juga dengan baik, memakai mm, dengan baik, jangan headcapnya dikantongin gitu ya, dan mengandung virus. ya. Kemudian kali baru kita buang. Ya. Rajin mencuci tangan ya 5 kali sehari Ada ya. juga. Itu kali sehari. Maka Ini kayaknya bisa mencuci, juga. iya. Hah? Mencuci tangan itu kayaknya sederhana ya, tapi untuk menjadi kebiasaan 5 kali sehari itu kadang-kadang effort juga ya dokter ya. Apalagi kita mungkin nggak terbiasa ya. Jadinya betul-betul sebetulnya caranya sangat pencegahannya sangat ringan, cuma kadang-kadang kita lalai dan tidak terbiasa mungkin dokter ya. Sementara virus ada di sekitar kita. Bagi teman-teman yang muslim juga bisa beristinfak itu Bu Dini. Hmm. Saya Oh, begitu oke. sambil menghirup itu kan sebetulnya Iya. cukup baik untuk drainase lendir gitu ya. Itu drainase Oh, baik baik baik. gitu. Hmm. Kemudian istirahat yang cukup, sering minum ya, minum juga baik karena memang dengan Hmm. biasanya kalau ya tujuannya adalah kalau cairan tubuh kita cukup kan istilah awamnya kumannya gampang dibuang gitu ya. Hmm. Kemudian memang kalau tidak ada Iya. perubahan ya memang segera itu segera datang ke vaksinasi ini ya, ke dokter aja gitu ya. Oke. Baik dokter, ini ada satu pertanyaan dari Tresna 2709. Dok, untuk mereka yang punya komorbid dan tidak bisa vaksin COVID, apakah vaksin influenza bisa membantu? Ya, komorbidnya apa? Sebetulnya vaksin COVID juga sekarang yang setahu saya lebih luas itu Ibu Tresna Hmm. ya. Kecuali memang Hmm. ada gangguan body. Hmm. Teman yang penyakit pasang stent pun pasang ring itu sudah Hmm. banyak, semuanya tidak menjadi masalah. Terakhir Hmm. itu Perki menyebutkan kalau komorbidnya adalah jantung tidak menjadi masalah untuk dilakukan Hmm. vaksinasi COVID. Kemudian diabetes mellitus Hmm. sekarang ya ada komorbid yang tidak memperbolehkan vaksin COVID kecuali tadi agak gangguan kekebalan tubuh ya. Nah, Hmm. komorbid
yang baik itu yang ada laporan itu pasien-pasien asma tadi yang saya sebutkan, ya. Cukup baik itu dia. Dan yang tadi kemudian juga pasien-pasien yang batuk kronik berulang. Nah, untuk Ibu Krisna nih, dia apa sebetulnya apa nama komorbidnya gitu? Komorbidnya. Komorbidnya. Kadang-kadang memang sebetulnya bisa datang ke dokter dulu, nanti diberikan surat keterangan bahwasanya komorbidnya tidak menjadi masalah gitu. Bisa juga seperti Oh, begitu. surat itu. Jadi, memang Bu Dini, saya beberapa kali juga mendapatkan pasien juga sebetulnya penyakitnya tidak berbahaya, tetapi karena memang kan yang melakukan, maaf ya, melakukan vaksinasi dengan latar belakang yang berbeda-beda, maksudnya ada perawat, ada itu kan ada kekhawatiran, tujuannya adalah untuk mencegah KIPI kan tadi kan, jadi memang kehati-hatian. iya. Nanti lah ada suratnya dulu ya, padahal secara medis apa namanya tidak boleh diberikan. Memang kalau autoimun ini Ibu Trisna tidak apa namanya tidak masih sampai sekarang belum diajukan untuk pemberian COVID. Tetapi kalau influenza sih setahu saya masih bisa Ibu Trisna autoimunnya. Oh. Tapi nanti juga apa namanya konsultasi dengan dokter yang autoimunnya juga yang melayani autoimun supaya jelas autoimunnya yang mana, kan banyak sekali itu Bu Dini. Iya. Kita terjebak autoimun tapi autoimun yang mana gitu kan banyak sekali. Iya, jenisnya apa ya? Mungkin autoimun yang masih bisa diberikan vaksin COVID, mungkin ada juga autoimun yang memang tidak bisa diberikan vaksin COVID ya. Tapi untuk vaksin influenza masih bisa ya autoimun ya Pak? Dokter? Masih boleh ya, tapi lihat dulu sekarang kan autoimun tahapnya tuh macam-macam Bu ini. Maksud saya. Oh, baik. Tahannya atau sudah recovery atau belum gitu. Tahu saya sih. Iya. Bagaimanapun kalau untuk komorbid itu dikonsultasikan dulu ya dengan dokternya ya tentang kondisi tubuhnya memungkinkan atau tidak diberikan vaksin begitu ya Dok ya. Dipastikan ya, walaupun secara umum memang ada kehati-hatian ya, ada atau tidak. Memang lebih hati-hati lebih baik sih. Oke. Untuk autoimun. Kemudian sebentar, ini tadi ada pertanyaan kok menghilang. Mungkin dokter ada pertanyaan-pertanyaan yang tampak di layar dokter? Nggak ada. Ini tadi. Oh, nggak ada. Oke. Sebentar. Ini sebentar. Ini ada dari Aska Dina Salea Gayatri. Dokter, anak saya mau masuk sekolah, belum ada vaksin COVID untuk usia 8 tahun. Apakah vaksin influenza bisa menggantikan manfaat vaksin COVID, Dok? Gitu. Nah, ini Dok, mau PTM nih, Dok. Gimana dengan vaksin influenza? Ya, mengenai pelajar tatap muka ini memang sebetulnya secara umum 5M itu ya, hati-hati. Kemudian juga yang adalah ventilasi ya, ventilasi durasi juga ya, ketiga itu sebetulnya itu sih yang perlu ditekankan lagi kan, seperti kita ketahui mungkin anak-anak belum bisa disiplin betul ya, belum betul kita harapkan bisa disiplin ya, jadi hati-hati ventilasi. Saya sudah lama pada waktu praktek buka jendela kamar praktek saya supaya lebih ventilasinya lebih bagus, kan salah satunya berperan. Ya, saya sudah walaupun saya minta izin ke rumah sakit minta dibuka ya gitu ya. Tapi gimana dokter? Ini kayak sekarang kan sekolah-sekolah banyak sekolah modern mungkin menggunakan AC dokter, dan ventilasi itu kayaknya agak borang mewah gitu. Sekarang gimana? Apakah buka pintu cukup dokter? Mungkin buka pintu dengan peserta didiknya nggak terlalu banyak gitu dokter untuk menjaga agar virus tidak berkerumun begitu dokter? Iya, memang durasinya sudah berperan sih Bu Dewi. Kalau menurut dokter durasi yang baik itu berapa untuk PTM di masa pandemi ini dokter? Jadi sebetulnya kalau dokter itu kan ada penelitiannya Bu Dini, saya belum begitu baca ya, tapi ya sampai 4 jam. Baik. Jangan sampai 4 jam. Iya, saya praktek 3 jam aja menghindari aja.
Oh, begitu. Ya. Oh, jadi dokter praktek tidak terlalu lama ini memang untuk dalam usaha mencegah tidak berkumpulnya virus begitu itu. Ya, jangan tertular juga Bu Dini kan. Terus terang sih Oh, memang belum membaca penelitiannya, bahwasanya ini durasi segini belum belum hmm. belum Oh, saya penelitian itu terang. persisnya belum ya dokter ya. Tetapi memang durasi itu mempengaruhi agar terhindar dari virus begitu ya dok ya. Ya Baik, zaman dulu ini Bu Dini pada saat awal itu kan hmm, ya penelitian saya tidak ya, awal ya cuci tangan jangan lupa, kemudian mempunyai alat-alat tersendiri gitu ya, jangan join hmm, makannya, mungkin kalau sholat pakai sajadah sendiri, seperti itu, hal yang seperti itu di ini saja lah di oh, dijaga sendiri begitu ya dokter. dari sekolah mandi gitu misalnya ya kan gitu kan, karena anak-anak kan Oh, cabut COVID pada iya, anak-anak besar tidak bergejala. iya. Oh, iya benar 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 benar. Iya, iya. Kemudian Oke, ya, baik. ibu-ibu untuk tips saja nih, menderita COVID itu penyakit, jangan lupa 1 bulan atau 2 bulan ada penyakit namanya misi itu ya, hampir itu hati-hati gitu ya, karena memang Hmm, laporannya banyak misi, jadi eh, ada panas, kemudian ada gangguan pernapasan, ada gangguan ginjal, ada gangguan jantung ya, dikaitkan dengan itu. Misi MI, MI ya, MI-nya itu children sebetulnya. Cuma karena oh, ya MISC emisi tadi ya? ya misi ya, itu juga hati-hati, jangan lupa ya, ada penyakit seperti itu. Itu di masa COVID ini ya dokter ya? Setelah Penyakit sembuh, emisi itu? setelah Oh, sembuh, setelah sembuh dari COVID? bulan. Oh, oke, baik, baik. Oh, iya, iya. Jadi memang setelah sembuh dari COVID, sebaiknya tidak lupa diri ya. Mungkin orang terus merasa bebas, begitu. Ternyata enggak ya. Ada Ya ada mungkin kemungkinan penyakit penyakit lain yang mungkin muncul. yang Oh, ada oke. Oke, baik. Baik, dokter. kelapa. Terima kasih atas ya, terima kasih dokter atas informasinya. Ini mungkin jadi sesuatu hal yang baru. Baik, teman-teman silakan untuk yang ingin bertanya kepada dokter terkait eh, vaksin influenza. Terlebih kita saat ini kita masih dalam kondisi pandemi ya. Eh, sangat rentan sekali terjadinya penyakit pernapasan. Oke, baik. Dok, kalau vaksin influenza apakah saat ini masih diberikan di rumah sakit gitu ya, Dok? Belum Belum, sampai ke puskesmas tingkat bawah gitu, Dok? belum. Jadi ada namanya satuan. Nah, aplikasi yang memang eh, diwajibkan oleh pemerintah untuk dan kematian pada penyakit-penyakit yang dominan gitu. DPT, Hmm. DPT, pertusis itu campak itu kan dominan ya. Sekarang dengan Hmm. vaksinasi tersebut yang ditanggung oleh pemerintah berkurang kan ada kematiannya. Walaupun kalau Hmm. terjadinya outbreak wabah bakteri outbreak ya. Karena memang lupa Ibu Dini, jadi DPT-nya itu Hmm. setelah 5 tahun diulang lagi ya. Nah itu Hmm. kadang-kadang orang tua lupa. Oh, oke. Baik, Dok, ini ada pertanyaan. Ini mungkin tadi ada yang baru mulai bergabung dari Saskia Khalifa _27. Dokter, maaf telat bergabung. Dok, untuk vaksin influenza, usia berapa bisa diberikan? Apakah ada pengulangan tiap tahunnya? Mungkin mohon diberikan informasi kembali nih, dokter. Ada yang tadi telat bergabung begitu? Ya, terima kasih Ibu Zaskia tadi sudah mengatakan bahwa ada 2 ini sebetulnya vaksin influenza yang berbeda. Satu boleh diberikan di bawah di atas 6 tahun, yang satu di atas 3 tahun. Walaupun di luar negeri dua-duanya sudah diberikan di atas bulan. Ya, satu vaksin belum. Nah, vaksinasi ini pada tahun pertama, misalnya tahun ini, ya, nanti setahun saja sekali, 1 kali setahun. 1 kali setahun, baik. Dok, kalau vaksin influenza ini kalau kalau di luar negeri sudah populer ya, Dok ya, Iya, karena dibandingkan di Indonesia. ini distribusi penyakitnya berbeda dengan kita.
Oh, baik, 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 baik. Salah Ya. satu Nah. ya. Contohnya di Jepang itu tidak, yang saya tahu ya di Jepang ada infus misalnya. Mm. Jadi ya, di Oh. Kali juga tidak ada. Memang bergantung dan awitan penyakitnya. Misalnya juga kita baru 9 bulan diberikan campak, tapi di Australia yang saya lihat jatuh di sana itu 6 bulan sudah diberikan kita sedikit. Bergantung di dan jenis yang beredar di sana. Tapi umumnya yang beredar ya kira-kira Oke. seperti itu. Oke, baik, dokter. Dokter, kalau menyinggung soal hobi dokter nih, yang fotografi nih, dokter, kayaknya dokter ini banyak Ya. banget, kayaknya cukup, ini cukup berprestasi juga sama halnya dengan profesi dokter sebagai dokter spesialis anak. Ini apakah sangat menarik sekali untuk dokter pribadi fotografi ini, dan apa ada kaitannya nih dok dengan profesi dokter sebagai dokter anak dan konsultan jantung anak begitu dokter? Ya, itu mengisi waktu aja nih. Saya belajar di ada guru saya ini tadi tuh Bu Dini, Oh, Bang Andi Lutfi, saya oh, lihat juga itu hmm, guru saya hmm, gitu. Ya, hmm, beliau itu suhunya. Jadi memang sebetulnya fotografi itu tahun saya udah mulai pegang kamera belajar sebetulnya. Memang hmm, suka jalan-jalan gitu Bu Dini. hmm, hmm, hmm. Ya belajar. Kemudian juga saya tahu itu bertugas di Wamena. Iya, iya. Maksud saya kan sayang kalau aplikasinya walaupun pada saat itu belum ada memori card masih lain. Itu Iya, saja iya. sih sebetulnya Iya, 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 iya. buat Oh, oke. di waktu Tuh. supaya kurang stres. Tidak berhadapan dengan virus melulu ya dokter ya. Ada hal yang estetika lagi ya, estetika lainnya ya. Biasanya kan fotografi terkait dengan estetika begitu ya. Ini kayaknya objek anak-anak juga salah satu objek menarik ya dokter ya. Objek anak-anak Sekarang jadi banyak sih ya, terus enak sih sebetulnya Bu ini landscape juga enak. Saya mulai oh iya, belajar melihat makro juga bagus juga ternyata banyak sekali iya, banyak teman jago-jago juga jadi saya banyak belajar. iya, iya. Iya, iya, saya lihat dari apa si dokter ini cukup apa ya, dokter juga berprestasi juga nih di bidang fotografi. Memang ini ya, jadi saya belajar oh ya kalau belajar emang kayak gini ya, kita harus fokus jadi bisa menghasilkan satu prestasi begitu ya dokter ya. Hmm, juga sih Bu Dini itu kan kalau saya lihat kan juga banyak yang banyak ajang-ajang untuk istilahnya untuk memperlihatkan hasilnya. Ini kebetulan yang saya share kan kebetulan di level dokter aja gitu ya. Lembaga gitu ya. Banyak belajar, Iya. banyak belajar. Oke, baik. Baik teman-teman, kita masih punya waktu 5 menit lagi untuk teman-teman yang ingin bertanya tentang vaksin influenza, karena vaksin ini cukup baik untuk apa menjaga pernafasan apa sistem pernafasan kita. Andai kata kita terkena virus influenza, mungkin terutama untuk apa ya kondisi tubuh yang memiliki penyakit kronis begitu ya. Vaksin ini memang belum cukup populer di Indonesia, tapi punya manfaat yang penting ya, terutama di apa masa pandemi ini ya. Oke, ini belum ada pertanyaan lagi mungkin dari teman-teman sebentar. Terus Ini ada, oh ini ada satu nih dari Rina underscore Zahra 84. Dok, untuk persiapan PTM, apakah anak boleh diberikan imbos atau imunos untuk antibodi atau apakah ada saran terapi yang aman dikonsumsi anak untuk persiapan PTM? ya, terima kasih Ibu Rina. Jadi kalau kita lihat awal-awal itu tahun 2008 lalu ya di Italia ya, itu banyak yang dan hasil penelitian di sana yang terberat dan tolong berkaitan dengan vitamin D.
Oleh karena itu memang salah satu kalau di berbagai apa namanya berbagai untuk COVID ada asumsi vitamin E juga ada ya. Ya tujuan meningkatkan badan kita, kita yang juga secara tidak meningkatkan antibodi seperti vitamin zinc juga ya. Jadi memang pada keadaan baik seperti atau yang makanan yang mengandung vitamin C. Nah, vitamin D ini kan memang pada kita sekarang sebetulnya ada didapatkan, tapi kondisi kita kan memang yang oleh tadi sudah jarang Iya. main di Asia. Jadi memang tidak ada salahnya sih menurut saya bisa aktif vitamin C, vitamin D ya dalam sekali untuk preventif seperti menutupi kalau bila ada kekurangan. Nah, kalau modulator namanya imunomodulator sebetulnya memang tadi diberikan nama obat dalam adalah untuk meningkatkan gerakan sel darah putih. Jadi kalau kita ya, darah kita itu menjadi dalam darah. Kemotaknya itu akan bercepat kalau imunomodulator katanya. Oleh karena itu jadi berdasarkan itu modulator yang disebutkan mereknya tadi itu pada saat sakit, kalau tidak pada saat sakit jangan diberikan, dan penelitiannya bisa sampai 8 minggu ibu ini. Kemudian dilatar sendiri. Jadi cara singkat, kalau tidak sakit jangan diberikan, tetapi di vitamin D atau zinc. Oke, baik dok. Baik, mungkin ada satu lagi pertanyaan mungkin dari teman-teman jika masih ingin bertanya kepada Dokter Syarif Rohimi. Kita mungkin ada 2 menit lagi waktu kita untuk bertanya tentang vaksin influenza ya, vaksin yang mungkin tidak populer tapi sangat diperlukan oleh tubuh kita. Dokter, kalau penyakit influenza orang Indonesia dengan orang luar negeri itu ada perbedaan nggak sih dok? Kalau virusnya sama, tapi kan cara melawan kita bergantung dari tapi kan kita ya gizi cukup itu ya cukup bervariasi, maksudnya ada yang gizi cukup berpengaruh kelamaan, sebetulnya kelamaan derajat juga viral load itu ya, kalau dokter anak yang seperti saya berbeda dengan mungkin viral loadnya ya, pada edukasi atau pemasangan alat apa ya, akan lebih banyak yang kena ke dia gitu. Kalau saya kan mungkin itu juga jadinya jadi viral loadnya, kemudian di sini juga yang Baik dokter. Dokter, ini waktu kita sudah habis nih, berakhir ini dokter. Terima kasih sekali Dokter Syarif telah berkenan membagi ilmunya kepada kami yang mungkin tidak mengetahui tentang vaksin influenza. Kita tahu sakit flu gitu, tapi kita tidak tahu bagaimana cara menangkalnya. Vaksin influenza mungkin cara menangkal lebih lanjut. Di tahap awalnya mungkin kita bisa lakukan dengan rajin cuci tangan, rajin bersih diri, begitu ya dok. Mungkin 5M yang disarankan pemerintah itu ada salah satu penangkal pertama supaya kita tidak terkena virus flu terlebih
di tingkat lanjut begitu ya dok ya. Satu virus yang cukup familiar tapi ternyata bisa berakibat berbahaya, terlebih kalau kondisi tubuh kita sedang tidak fit ataupun malah mempunyai penyakit kronis begitu ya dokter ya. 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 Baik Dokter Sarif, terima kasih sekali malam hari ini sudah membagikan ilmu kepada kami. Saya pribadi mengucapkan terima kasih karena seharusnya talkshow ini dilangsungkan semalam. Tetapi karena kondisi sinyal yang tidak bersahabat, jadi kita undur 1 hari dan dokter masih berkenan berbincang bersama kami begitu. Saya dari Asah Kebaikan, dokter mengaturkan terima kasih sekali. Mudah-mudahan ilmu ini bermanfaat dan juga memberikan manfaat juga kepada dokter. Begitu dokter? Ya. Begitu dokter, terima kasih. Selamat malam dokter. Sampai ketemu kembali dokter. Ya, baik. Dan tidak terpapar COVID. Amin, amin, amin. Dan juga tidak terjadi gelombang ketiga ya dokter ya. 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 Baik, makasih dokter. Saya tutup dokter. Terima kasih juga untuk teman-teman Asah Kebaikan yang sudah bergabung pada malam hari ini dan sudah memberikan partisipasinya sehingga obrolan kita malam hari ini lebih hidup begitu. Terima kasih kembali, terima kasih pada teman-teman dan silakan untuk terus menyaksikan talkshow Asah Kebaikan di hari-hari berikutnya. Terima kasih, selamat malam.